Satu Ismul A'dham hanya satu kali disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Satu Ismul A'dham ini menurut mayoritas ulama adalah yang paling mustajab. Mengapa? Karena satu-satunya nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim hanya satu kali. Coba dibayangkan. Dari jumlah ayat kurang lebih 6.666, ya kan, 6.000 itu kan banyak sekali. Tetapi Ismul A'dham ini di dalam Al-Quran hanya disebutkan hanya satu kali. Satu kali doang, iya. Sedangkan asma-asma Allah yang lainnya sering diulang-ulang berkali-kali. Tetapi satu Ismul A'dham ini di Al-Quranul Karim hanya disebutkan sekali. Sekali doang. Oleh sebab itulah, mari kuasai. Tapi sebelum dikuasai harus dipahami terlebih dahulu. Mengapa satu Ismul A'dham ini seolah-olah dirahasiakan, hanya disebutkan hanya sekali di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas. Coba cari surat-surat yang lainnya, mulai dari surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa yang panjang-panjang itu, sampai kepada surat-surat pendek, hanya ketemu di dalam surat Al-Ikhlas. Inilah yang menjadikan surat Al-Ikhlas itu unggul. Surat Al-Ikhlas itu unggul, sehingga membaca surat Al-Ikhlas sekali itu sebanding pahalanya seperti ke Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali berarti seolah-olah sebanding dengan khatam Al-Quran sekali. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu ada satu Ismul A'dham, nama Allah yang paling agung, nama Allah yang teragung. Apabila digunakan untuk berdoa maka Allah mengijabah, dan apabila digunakan untuk meminta segala sesuatu kepada Allah maka Allah pasti akan memberinya. Namanya Ismullahi Al-A'dham, nama Allah yang teragung. Coba mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Ikhlas. Semuanya kan sudah pada hafal nih ya. Surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari ayat-ayat ini coba tebak mana yang Ismullahi Al-A'dham yang di dalam seluruh ayat-ayat Al-Quran hanya disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas saja. Yaitu menurut penelitian para ulama nih, para ulama sudah meneliti, hanya lafaz As-Samad. As-Samad inilah yang disebut Ismullahi Al-A'dham. Jadi As-Samad ini memiliki banyak sekali makna, sehingga bagi orang-orang awam agak kesulitan apa sih maknanya As-Samad. Kan sering diartikan menjadi tempat bergantung, ya kan, menjadi tempat bergantung. Jadi Allah menjadi tempat bergantung. Maksudnya bergantung apa? Begini, Allah itu menjadi sentral. Sentral artinya pusat. Kalau orang mau ibadah apapun, ya tujuannya hanya ke satu pusat, yaitu karena Allah. Makanya Allah disebut As-Samad. As-Samad artinya menjadi sentral tujuan dari segala cita-cita, tujuan dari segala doa, harapan, dan seterusnya. Kalau kita memiliki banyak hajat, banyak cita-cita, keinginan, maka zikirkan lafaz As-Samad. Karena As-Samad itu adalah menjadi tempat bergantung segalanya, menggantungkan segala harapan, menggantungkan segala doa, menggantungkan segala cita-cita, keinginan, dan seterusnya. Bahkan seluruh ibadah pun yaitu digantungkan kepada Allah As-Samad. Allah As-Samad. Lalu bagaimana cara zikirnya? Cara zikirnya adalah digabung dengan lafaz sebelumnya. Karena ada Ismullahi Al-A'dham lagi di dalam surat Al-Ikhlas, yaitu Ahad. Lafaz Ahad ini juga menjadi Ismullahi Al-A'dham yang paling mustajab. Yang paling mustajab loh ya. Mengapa? Begini, kita renungkan kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak yang sangat hina. Tetapi tatkala beliau disiksa oleh orang-orang Arab Quraisy, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah itu, apa yang dizikirkan oleh Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah menzikirkan lafaz Ahad, 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 Ahad. Oleh para ulama diteliti, lah lafaz Ahad ini memang sungguh luar biasa. Karena lafaz Allah sendiri itu orang Arab sudah mengenalnya. Jadi orang Arab jahiliyah itu sudah mengenal lafaz Allah.
Ya, buktinya orang-orang Arab jahiliyah itu banyak yang memiliki anak dikasih nama Abdullah. Orang Arab banyak yang namanya Abdullah. Abdullah artinya adalah hambanya Allah. Hambanya Allah. Berarti orang Arab jahiliyah, orang kafir sekalipun nih, sudah mengenal lafaz Allah. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sangat benci, nggak suka dengan ahad. Jadi satu kata yang dibenci oleh orang-orang kafir yaitu ahad, karena Maha Esa. Maha Esa, Maha Tunggal. Tidak ada sekutu baginya. Oleh sebab itulah Bilal bin Rabah mendikirkan lafaz ahad, ahad, ahad sampai beliau diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan Bilal bin Rabah menjadi seorang pejabat tinggi. Coba bayangkan nih. Awalnya dari budak yang hina dina, kemudian mendikirkan lafaz ahad, ahad, ahad. Juga banyak sekali ya amalannya Bilal bin Rabah, tetapi salah satunya yang masyhur adalah tawamul wudu atau taimul wudu dan mendikirkan lafaz ahad, 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 ahad. Kemudian Bilal bin Rabah menjadi seorang pejabat tinggi, hidupnya mulia. Oleh sebab itulah menurut sebagian ulama al-hikmah, zikirnya supaya kita ma'rifatullah dan setiap harapan kita, cita-cita kita, doa kita apapun mudah sekali dikabulkan oleh Allah. Maka zikirnya ya ahadu dan ya somadu jadi satu. Ya ahadu, ya somadu. Ingat cara zikirnya, ya ahadu, tunya dibaca tu, jangan diwakafkan. Tidak dibaca ya ahad, tapi dibaca ya ahadu. Sama dengan ya somadu, zikirnya juga ya somadu. Ini perhatikan lagi. Dua kata ini sama-sama diakhiri huruf dal. Ya ahadu, tu dal. Ya somadu juga dal. Nah, nanti ada rahasia lagi tentang huruf dal. Tetapi pada pertemuan kita kali ini kita akan menjelaskan tentang cara zikirnya. Cara zikirnya ya biasa. Bisa dizikirkan dalam keadaan duduk, sujud, boleh dalam sujud boleh. Ya ahadu ya somadu, ya ahadu ya somadu. Berapa kali? Ya kalau mampu 100 kali, minimal 100 kali. Ini ingat minimal. Lah kalau boleh 7 kali boleh, ya boleh. Kalau 1000 kali boleh, lebih bagus. Jadi kalau seandainya 3 kali silahkan, itu sangat pelit 3 kali. Pelit nih. Kalau padahal tujuannya ingin besar. 7 kali juga iya, 100 kali silahkan, 1000 kali lebih bagus. Boleh dibaca dalam sujud, di luar sujud, di luar sholat, di mana saja. Dan di tatkala kita berjalan-jalan, mau tidur, rebahan, istirahat, ya perbanyaklah zikir ya ahadu ya somadu, agar keimanan itu semakin menancap di dalam kolbu kita. Jadi kalau sudah menancap, maka doa, harapan, zikir kita yang lain-lain akan dimudahkan untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.